Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Esa Nirwana. Video kali ini aku mau ngejelasin sebagai dropshipper, tapi kita punya berbeda supplier. Jadi kita ambil barang nggak cuma di satu supplier, misalnya di berbagai supplier dan berbagai wilayah. Gimana sih caranya supaya nggak rugi ongkir banget gitu? Nah, disimak sampai habis, apalagi ini untuk dropshipper pemula, bener-bener harus disimak karena supaya kita tuh kayak nggak terlalu bingung. Dan pasti ada cara lain untuk mengatasi case-case seperti ini. Nah, yang pertama biasanya, misalnya nih, kita kan udah ambil dari supplier yang pertama dan supplier yang kedua untuk barang yang kita posting di Shopee kita. Nah, ada customer yang beli nih, tapi barangnya ini ada diambil dari supplier yang pertama dan supplier yang kedua. Gimana sih caranya supaya ongkirnya tuh nggak terlalu mahal dan nggak terlalu rugi banget? Nah, yang pertama kita ambil dari supplier yang pertama ada di Bandung. Kedua, supplier kita ada di Jakarta. Nah, customer kita nih ada di, misalnya ada di daerah Tangerang. Nah, gimana sih caranya supaya ongkirnya tuh nggak rugi banget? Jadi kalau misalnya aku case-nya tuh kayak begini, aku biasanya kumpulin dulu nih barangnya yang dari supplier di Jakarta sama supplier di Bandung. Barangnya dikumpulin dulu ke rumah aku. Itu aku pakai klaim gratis ongkir yang ada di Shopee. Jadi aku pesennya by Shopee ke supplier yang pertama dan supplier yang kedua. Nah, biasanya kan kalau dari Bandung ini ada minimal ongkir. Nah, itu kan nggak full nih. Biasanya itu dari Bandung tuh sekitaran 18 ribuan atau 0 sampai 18 ribuan untuk ongkirnya ke Depok. Nah, biar nggak terlalu rugi di ongkir, biasanya aku tetap ambil dari Bandung, aku kirim langsung ke rumah. Nah, terus yang dari Jakarta ini otomatis kan free ongkir dong ke Depok, karena kan jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, yang dari potongan subsidi ongkir dari Bandung ini biasanya tuh aku dapet potongannya kan 10.000. Itu biasanya tuh sekitaran kita harus nambah itu 4.000 sampai 8.000. Nggak apa-apa nih kalau misalnya case kayak gini, walaupun ruginya 8.000 misalnya. Nah, setelah udah kita kumpul, otomatis kan resi otomatis dari customer kita yang di Tangerang ini udah ada di Shopee kita. Dia kan karena gratis ongkir. Nah, kita udah rugi 8.000 nih. Tapi untung kita misalnya ada 30.000, nggak apa-apa lah ya, rugi 8.000, berarti kan masih ada untungnya di sekitar 22.000 daripada kita tolak sama sekali. Kan nggak dapet untung sama sekali dong jadinya. Nah, akhirnya setelah barang udah kekumpul, baru kita kasih ke customer kita yang ada di Tangerang. Setelah udah kekumpul barangnya, baru kita kasih ke customer kita yang ada di Tangerang pakai resi otomatis. Nah, itu case yang pertama. Kedua nih, misalnya ada customer beli di toko kita, dia itu daerah Surabaya, sedangkan supplier kita ada di Jakarta sama di Bandung. Nah, gimana sih cara mengatasinya supaya tuh ongkirnya nggak rugi-rugi banget? Jadi ini kan case yang kedua nih, bisa juga dipakai dari case yang pertama. Semua barangnya dikumpul ke kita, atau kita pakai dua resi. Jadi kita bisa pakai kasih resi otomatis yang ada di Shopee kita dari customer kita yang udah pesen nih. Kita kasih resi otomatisnya ke supplier yang ada di Bandung misalnya. Kita untuk kasih langsung kirim ke Surabaya. Nah, yang dari Jakarta ini bisa juga langsung dikirim ke Surabaya, tapi pakai resi manual. Jadi kita bilang ke customer kita kalau misalnya pakai dua resi, jadi akan ada dua barang yang dikirim tanpa satu resi, jadi nggak bersamaan. Nah, gimana sih ongkirnya? Kalau misalnya memang lebih dekat dari Bandung ke Surabaya, itu kan bisa ada dari subsidi ongkirnya dong. Biasanya kan lebih dekat dari Bandung ke Surabaya. Atau bisa juga kasih resi otomatisnya ini ke supplier yang di Jakarta, kirim ke Surabaya. Nah, yang dari Bandung bisa juga pakai resi manual. Jadi tinggal kita pilih nih, kita harus cross check dulu mana ongkir yang lebih memadai gitu, yang lebih murah ongkirnya.
Jadi kalau misalnya memang ada nih dari Jakarta ke Surabaya atau dari Bandung ke Surabaya, lebih murah nih yang mana? Jadi kita pilih yang lebih murah itu pakai yang resi manual supaya kita nggak rugi ongkir. Misal nih dari Bandung nih yang lebih deket nih, ternyata ongkirnya lebih murah ke Surabaya. Jadi kita tetap pesennya itu manual atau bisa juga by Shopee juga. Supaya klaim supaya kita dapat subsidi ongkirnya juga. Jadi kalau misalnya di Shopee kan ada subsidi gratis ongkir. Nah, jadi kita bisa klaim supaya mengurangi ongkirnya itu. Jadi kita bisa pakai subsidi gratis ongkirnya dari Bandung ke Surabaya. Jadi kalau ada case-case kayak gini jangan keburu ditolak. Lebih baik kita cari solusinya karena banyak banget solusi yang bisa kita atasi dari berbagai macam case. Dan salah satunya itu kayak dua case kayak gini nih, dua masalah kayak gini yang kita tuh ambil dari berbagai supplier dan berbagai wilayah. Jadi kita pakai resi yang manual itu jaraknya yang lebih dekat dari supplier ke customer kita supaya kita nggak terlalu banyak rugi di ongkir gitu. Dan biasanya pakai Shopee, pesen pakai Shopee itu akan lebih meminimalisir kerugian dari ongkirnya, karena kan kalau di Shopee ada klaim gratis ongkir, jadi akan dapat subsidi gratis ongkir gitu. Segitu dulu videonya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah, insya Allah akan aku jawab satu persatu. Dan jangan lupa di komen, like, dan subscribe supaya channel aku semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.